Halo teman-teman, semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua ya. Video ini adalah perjalanan kami dari Kecamatan Busang menuju ke Sangatta. Perjalanan dari Busang ke Sangatta biasanya ditempuh selama kurang lebih 7 jaman lah. Itu sudah sama istirahat kita singgah-singgah di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu biasa sekitar 7 jaman dari Busang ke Sangatta. Sepanjang jalan banyak sekali kita melewati kebun-kebun sawit. Nah, kebun sawit itu ada yang milik perusahaan, ada juga yang milik pribadi. Oh iya teman-teman, di sini kami singgah makan sekitar perjalanan kami sudah sekitar 5 jam. Kami sampai di sini jam 8 malam. Kami singgah makan. Ini tempatnya di Simpangan Wahau. Ya, kami mampir sebentar untuk istirahat dan untuk makan. Lanjut teman-teman. Nah, di sini saya berangkat bersama dengan ketiga anak-anak saya. Yang pertama anak saya namanya Iban, yang kedua namanya Bang Jordan, yang ketiga namanya Joy. Nah, inilah si Joy. Joy itu anak gadis yang super aktif, yang tidak mau diam. Pokoknya ada aja yang dibikinnya, ada aja yang dibuatnya. Ya kadang bikin gemes juga sih. Nah di sini dia ketemu teman baru. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Tasya ya kalau nggak salah namanya. Nah di tempat makan ini sibuk saja dia main dengan Tasya itu. Nah di sini di tempat makan ini kami pesan makanan. Saya pesan 2 menu aja ya teman-teman. Saya makan soto, pengen makan yang berkuah-kuah, yang seger-seger. Karena jujur kami 3 orang dalam mobil. Saya bersama Abang Iban, Abang Jordan, kami mabuk bertiga, kami mabuk. Joy aja yang bener-bener tahan banting kalau kami di perjalanan. Jadi saya pesan soto, ya saya bisa makan. Karena saya kalau makan, saya nggak banyak, saya makanya body saya mini. Saya makan ini sama Bang Jordan, nanti sedikit suapin Joy karena Jordan juga itu mabuk parah dia kalau naik mobil pokoknya baru mau rencana berangkat dia sudah setengah mati pikirkan mabuknya. Nah inilah modelnya dia kalau dalam perjalanan, pokoknya loyo begitu. Tapi kalau sudah kami singgah di rumah makan, ya modelnya seperti itu. Tapi dia mau juga makan, mau aja makan tapi nggak seberapa, hilangkan sedikit rasa mualnya. Nah, tapi kalau nanti naik ke mobil lagi, ya langsung kalau kami istilahkan ya ritual dulu. Ritualnya adalah mabuk dulu, buang dulu apa yang dia makan baru jalan lagi. Nah, kalau biasanya kami singgah makan begini, dia jarang makan sendiri, saya selalu suapin. Karena ya itu dia yang dia pikirkan loyonya, mabuknya. Jadi saya paksa untuk makan, saya suapin dia. Karena kalau nggak disuapin, ya dia ogah-ogahan begitu. Ya, nah anak saya yang pertama si Iban, anak saya ini apa namanya? Dia kok mudah batuk ya. Kalau minum yang manis atau minum yang agak sedikit dingin, dia sering batuk. Saya juga bingung dengan itu, apakah dia alergi atau seperti apa. Nah ini dia sudah tahu dia nggak cocok minum es, tapi pesannya es teh tuh, es jeruk. Nah, tuh doyan sekali minum es, saingan sama si Joy. Nah ini makanan kami sudah mulai habis ya, sudah agak sedikit kenyang. Jordan pun sudah mulai sedikit segar, sudah mulai makan-makan lagi. Ya mudah-mudahan badannya fit kembali, bisa segar lagi jalan walaupun harus banyak drama kalau mau naik mobil. Perjalanan kami kali ini tujuannya kami mau mengikuti kegiatan pelaporan. Nah, jadi saya berangkat tidak
tidak hanya dengan anak-anak tetapi juga dengan beberapa rekan guru. Jadi kami janjian sama-sama supaya bisa barengan satu mobil, bisa berangkat ke Sangatta, bisa ikut kegiatan tersebut. Nah, kalau saya nih teman-teman ya, saya kan di tempat kerja saya tinggalnya saya saja sama anak-anak. Karena suami saya itu kerja di tempat yang lain, tidak bersama dengan kami setiap hari. Jadi suami saya itu datang hanya kalau dia cuti. Jadi di tempat kerja saya di Busang sana, kami hanya berempat. Dan di sana saya mengurus anak, bekerja, ya pokoknya segala sesuatunya di Busang sana saya lakukan sendiri, ditemani dengan anak-anak. Jadi ya kadang-kadang saya berpikir luar biasa juga nih saya bisa ngurus anak-anak yang masih kecil-kecil begini sambil kerja. Kemudian di kampung orang yang di Busang itu fasilitasnya masih ya lumayan minim ya, sinyalnya masih agak susah begitu ya. Syukur-syukur listrik udah masuk sekitar kurang lebih mungkin 2 bulanan lah listrik sudah masuk di tempat kami. Tadinya sebelum ada listrik masuk di desa kami menggunakan genset ya kalau nggak salah ya, genset besar begitu punyanya desa. Jadi lampu itu nyalanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ya setelah itu mati sudah dari malam jam 12. Ya sepanjang siang itu mati, nanti jam 6 lagi besoknya sore baru dia nyala. Nah jadi kalau misalnya lampu desa itu sudah mati, ya kami lanjutkan dengan pakai tenaga surya. Nah istilah tenaga surya itu baru saya temukan setelah saya tinggal di Busang. Jadi oh ini tuh namanya tenaga surya, oh ini tuh cara kerjanya tenaga surya ya. Jadi ya, menurut saya pengalaman yang luar biasa sih, bisa ditugaskan di tempat yang minim fasilitas lah. Sekitar 3 tahunan saya ditaruh di Busang dengan fasilitas internetnya susah, pokoknya lelet sekali, malah bahkan kadang-kadang hilang seharian tuh, kadang-kadang bisa hilang. Nah dengan listrik yang hanya nyala 6 jam, jadi kami tuh nggak pakai kulkas sama sekali. Jadi kalau beli ikan ya untuk 1 kali masak begitu. Jadi kayak saya yang baru ditaruh di sini kadang kebingungan sendiri bagaimana cara ngatur makannya gitu, karena nggak bisa pakai kulkas. Jadi kadang kalau beli apa-apa ya harus pintar-pintar ngatur bagaimana caranya supaya bisa makan, masih ada lauk yang dimakan di saat stok di kampung yang jualan lagi nggak ada. Ya jadi seru-seru gimana juga gitu ya. Oke lanjut ya teman-teman. Di warung ini teman baru Joy, baru ketemu berapa jam sudah akrab banget ya. Ya itu sudah seninya anak-anak ya, keren banget anak-anak ini. Baru ketemu muka udah bisa akrab, luar biasa akrabnya, kayak sudah lama kenalan. Jadi kami sibuk makan, dia sibuk dengan mainannya, lari-lari kemana-mana. Jadi saya kadang-kadang ngos-ngosan sendiri ngejar-ngejar anak perempuan saya satu ini yang super lincah. Udah itu ya udah pinter ngomongnya itu ya itu menggemaskan banget. Nah anak saya juga ini agak sulit lah makannya sih buat saya. Jadi kadang-kadang kalau bagi saya tuh kasih makan anak ini adalah pekerjaan yang harus membutuhkan kesabaran. Anak-anak yang kecil nih kayak Jo ini kalau dikasih makan aduh luar biasa, membutuhkan waktu bisa sampai setengah jam hanya untuk menghabiskan makanannya. Nggak dikasih makan kelaparan, dikasih makan ya mamanya harus sabar ya. Itulah ya dilema emak-emak. Nah ini si abang nih
dia pesan bebek goreng tadi. Anak-anak saya ini kalau kami singgah makan, kalau ada bebek, mereka pesannya bebek ya. Apa namanya, satu selera dengan bapaknya. Bapaknya pun kalau kami singgah ke warung makan ada bebek, pasti makannya ya bebek begitu. Dia bisa satu porsi itu dia bisa habiskan sendiri. Nah kalau kayak saya sama Jordan, kalau sudah di perjalanan begini, sudah nggak sanggup lagi mau habiskan makanan itu. Udah rasanya sudah penuh banget. Pokoknya yang penting ada apa-apa yang dimakan sudah cukup lah, sudah enak lah buat perut. Oke, nah ini teman-teman, ini rekan-rekan saya yang di belakang, yang di depan nih ada teman-teman dari, kami beda desa ya. Nah, itu juga teman saya di sana bersama dengan anak dan suaminya. Oh, mereka yang punya mobil. Jadi mobil mereka yang kami pakai sama-sama untuk berangkat ke Sangatta. Nah, ini kami sudah sampai di Sangatta. Inilah rumah nenek di Sangatta. Ya, rindu sekali dengan nenek. Sudah ada pohon Natalnya. Sudah siap menyambut Natal. Ya, terima kasih teman-teman. Inilah sedikit cerita dari kami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semangat pagi, tetap sehat selalu. Bye.